Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang budiman. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seorang pendeta yang dihormati di kota kecil, Samuel telah memurtadkan lebih dari 1.000 jiwa dengan khotbahnya yang penuh semangat. Namun setelah bertahun-tahun meragukan apa yang selama ini ia ajarkan, ia memutuskan untuk meninggalkan segala yang ia kenal. Dalam pencariannya akan kedamaian sejati, ia memilih jalan yang mengejutkan, mu'alaf dan menikahi seorang janda muda, miskin. Apa yang mendorong seorang pendeta yang begitu taat untuk mengubah hidupnya drastis? Bagaimana ia menghadapi tantangan dari masa lalunya dan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari? Ikuti perjalanan Samuel yang penuh gejolak, perubahan, dan keputusan berani yang mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian nggak ketinggalan cerita menarik. Lainnya, yuk kita masuk dalam ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, di mana angin sepoi-sepoi selalu menemani sore hari, hidup seorang pendeta bernama Samuel. Usianya menginjak 34 tahun, seorang pria dengan penampilan yang sopan dan wajah yang penuh ketenangan. Samuel adalah sosok yang sangat dihormati di komunitasnya. Dia sudah menikah selama 7 tahun dengan seorang wanita bernama Clara. Namun meskipun hubungan mereka penuh kasih sayang, satu hal yang masih hilang dalam kehidupan mereka adalah anak. Keinginan untuk memiliki anak selalu mereka harapkan, namun hingga kini doa mereka belum dijawab. Setiap minggu, Samuel memimpin ibadah di gereja kecil yang terletak di pusat kota. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, dia menyampaikan khotbah yang selalu membuat jemaatnya merasa damai. Kehidupan Samuel bisa dibilang sempurna di mata orang lain. Namun, dalam hati Samuel, ada sebuah kekosongan yang tak pernah bisa dia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia temui. Clara, istrinya yang berusia 31 tahun, adalah seorang wanita yang baik hati dan penyayang. Meski sederhana, ia selalu mendampingi Samuel dalam setiap langkah hidup mereka. Clara bekerja sebagai guru di sekolah dasar, mengajar anak-anak kecil yang penuh energi. Kehidupannya yang penuh dengan kebaikan membuat banyak orang mengaguminya. Namun, Clara juga merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Mereka berdua sudah berusaha keras untuk memiliki anak, tetapi hasilnya selalu gagal. Pernikahan mereka adalah tentang saling mendukung dan mencintai. Namun kadang-kadang, Clara merasakan tekanan dari harapan orang lain yang ingin melihat mereka punya anak. Meskipun begitu, ia selalu yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk mereka berdua. Pada suatu pagi, Samuel kembali merasakan perasaan yang sama seperti yang sering datang tanpa bisa dia hindari. Ketika dia duduk di depan meja tulisnya di ruang kerja, membaca Alkitab, perasaan kosong itu semakin menjadi-jadi. Dia tidak bisa lagi merasakan kedekatan yang dulu ada dalam setiap ayat yang dia baca. Gereja yang dulu dia jalani dengan penuh keyakinan kini terasa hampa. Perasaan ini semakin jelas saat dia merenung dalam kesendirian. Sore itu, Samuel memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di sekitar kota kecil mereka. Di sebuah taman yang sepi, dia bertemu dengan seorang pria muda yang berbicara tentang keyakinan dan kehidupan spiritual yang berbeda. Pembicaraan mereka tentang kehidupan dan pencarian jati diri membuat Samuel mulai merasakan keinginan untuk menggali lebih dalam tentang agama yang berbeda. Meskipun dia merasa bingung, dia mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang belum dia pahami. Beberapa hari setelah pertemuannya di taman, Samuel mulai merasa semakin tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang agama Islam. Setiap kali dia duduk di gereja, hatinya terasa jauh dari apa yang seharusnya dia rasakan sebagai seorang pendeta. Ada sesuatu dalam ajaran Islam yang mengusik hatinya, sebuah kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Clara merasa khawatir melihat perubahan sikap suaminya. Samuel menjadi lebih sering termenung. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk merenung dan membaca buku-buku agama lain. Clara yang penuh perhatian itu berusaha untuk memahami, tetapi ia tidak bisa menutupi rasa cemasnya.
Pada suatu malam, Samuel duduk di ruang tamu mereka. Lampu kamar yang temaram membuat suasana semakin tenang. Dia membuka kitab Al-Quran yang dipinjam dari seorang teman dan mulai membaca dengan seksama. Setiap ayat yang dia baca seolah berbicara langsung kepadanya, membuat hatinya semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang harus dia ambil. Perasaan ini semakin kuat, dan dia merasa tidak bisa lagi menahan kerinduannya untuk menemukan kebenaran dalam ajaran yang baru ini. Namun, dia juga merasa terjebak. Di satu sisi, ada Clara yang sangat ia cintai dan sudah menjadi bagian besar dari hidupnya. Di sisi lain, ada panggilan baru yang begitu kuat yang memaksanya untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Samuel tahu, keputusan ini tidak akan mudah. Tapi hatinya sudah mulai terbuka untuk jalan yang lebih besar, lebih luas, dan penuh makna. Malam itu, Samuel kembali terjaga lebih lama dari biasanya. Clara sudah tertidur lelap di sampingnya, namun pikirannya tak bisa terlepas dari apa yang baru-baru ini ia pelajari tentang Islam. Setiap kali ia menatap Al-Quran, ada sesuatu yang sangat menenangkan, namun juga penuh misteri. Ayat-ayatnya seakan berbicara langsung kepadanya, memberikan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perasaan itu tidak datang tanpa keraguan. Samuel teringat akan seluruh kehidupannya yang telah ia bangun dengan Clara. Di gereja, ia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani, membimbing orang-orang, dan mengajarkan firman Tuhan. Sekarang, setelah bertahun-tahun berjuang dengan ajarannya, perasaan kosong itu malah semakin kuat, hingga akhirnya membuatnya mulai meragukan apa yang telah dia yakini selama ini. Keinginan untuk belajar lebih dalam tentang Islam semakin menguat. Dalam pencariannya, Samuel mulai berinteraksi dengan beberapa orang Muslim di kota kecil itu. Mereka mengajaknya untuk datang ke masjid, berbicara tentang ajaran Islam, dan menunjukkan baginya kedamaian yang mereka rasakan. Ketika Samuel menghadiri ceramah di masjid, ia merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan di gereja. Beberapa hari setelah menghadiri masjid, Samuel merasa seperti berada di persimpangan jalan. Hatinya tak bisa lagi mengabaikan panggilan yang semakin kuat. Setiap kali ia berdoa, ia merasa semakin jauh dari Tuhan yang ia kenal dulu. Perasaan terasing semakin mendalam. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berbicara kepada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu. Tapi, semakin ia berusaha menepisnya, semakin besar dorongan untuk mencari kebenaran itu. Suatu sore, Samuel akhirnya memberanikan diri untuk membuka percakapan dengan Clara. Mereka duduk di ruang tamu, di bawah cahaya senja yang masuk melalui jendela. Clara menatapnya dengan penuh perhatian, dan sebelum Samuel bisa berkata banyak, ia sudah bisa merasakan kegelisahan di wajah suaminya. "Clara," Samuel mulai, suara yang terputus-putus. "Aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan, sesuatu yang besar dalam hidupku." Clara menunggu, merasakan ketegangan dalam kata-kata Samuel. "Apa maksudmu, Samuel?" Aku merasa seperti aku telah menemukan jalan yang lain, Islam. Aku merasa damai di sana, kata Samuel dengan hati yang berat. "Aku ingin mencari tahu lebih banyak." Clara terdiam sesaat mengernyitkan dahi. "Jadi kamu berpikir untuk meninggalkan gereja?" Aku tidak mengerti. Perasaan bingung dan khawatir mulai menyelimuti Clara. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa suaminya, pendeta yang telah melayani di gereja selama bertahun-tahun, kini ingin meninggalkan segala yang telah ia yakini. Clara tidak bisa menahan air matanya. Hatinya merasa seperti tertusuk. Setiap kata yang keluar dari mulut Samuel membuatnya semakin bingung dan terluka. "Samuel, ini bukan hanya tentang kita berdua. Apa yang akan orang katakan? Apa yang akan terjadi dengan gereja? Apa yang akan terjadi dengan hidup kita?" Samuel merasakan ketegangan yang begitu dalam di antara mereka. Ia tahu betul bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Namun panggilan hatinya untuk mengikuti ajaran Islam terasa begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada perasaan cemas yang ia rasakan terhadap reaksi Clara. "Clara," kata Samuel pelan, "aku mencintaimu.
Tetapi aku merasa seperti aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan ini. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku harus mencari tahu. Clara merasa terjebak dalam kebingungannya. Setelah beberapa detik hening, ia menghela napas panjang. Jika kamu memilih untuk pergi ke jalan itu, Samuel, aku tidak tahu apakah aku bisa ikut bersamamu. Samuel terdiam. Itulah titik di mana konflik dalam dirinya semakin terasa. Di satu sisi, ia mencintai Clara dan tidak ingin kehilangan hubungan mereka. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ia sedang dipanggil untuk menjalani jalan yang berbeda. Jalan yang lebih damai dan lebih sesuai dengan hati nuraninya. Keesokan harinya, Samuel merasa hatinya semakin bergejolak. Pagi yang cerah seakan tidak bisa menenangkan pikirannya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin terikat dengan ajaran yang baru ia pelajari. Setiap pertemuan dengan teman-teman Muslim di kota kecil itu membuatnya semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang harus ia pilih. Namun, Clara semakin jauh darinya. Dia tidak mengerti mengapa Samuel harus mengambil keputusan yang begitu drastis. Ketakutannya tidak hanya datang dari agama yang berbeda, tetapi juga dari ketidakpastian masa depan mereka. Hati Clara terbelah antara mencintai Samuel dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Dalam kebingungannya, Clara meminta waktu untuk berpikir. Aku perlu waktu, Samuel. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima ini. Dan dengan itu Samuel tahu, keputusan besar dalam hidupnya semakin mendekat. Jalan yang akan ia pilih tidak hanya akan mengubah dirinya, tetapi juga seluruh hidup mereka berdua. Setelah perbincangan malam itu, Samuel merasa semakin terpojok dalam keputusan yang harus ia ambil. Clara tampak lebih dingin dan jauh dari dirinya. Setiap kali mereka berbicara, topik tentang agama dan keyakinan menjadi ladang perdebatan yang tak kunjung selesai. Clara merasa cemas, marah, dan bingung. Sebagai seorang wanita yang setia mendampingi Samuel selama ini, ia merasa dikhianati dengan keputusan suaminya yang berencana untuk berpindah agama. Samuel, di sisi lain, semakin yakin dengan pilihannya. Setiap hari, ia semakin tertarik dengan ajaran-ajaran Islam yang ia pelajari lebih dalam. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang muncul setiap kali ia melihat Clara. Di satu sisi, hatinya merindukan kedamaian yang ia rasakan dalam ajaran Islam, sementara di sisi lain ia tidak ingin kehilangan istrinya. Samuel tahu bahwa keputusan besar ini akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang makan yang sunyi, Clara akhirnya membuka hati. Aku tidak tahu lagi, Samuel, apa yang kita bangun selama ini, apa yang akan terjadi dengan kita kalau kamu memilih jalan itu? Clara bertanya dengan mata yang basah, suaranya bergetar. Samuel menghela napas panjang. Clara, aku tahu ini sulit. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku merasa bahwa ini adalah jalan yang benar untukku. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa aku tidak merasakan sesuatu yang lebih besar dalam hidupku. Clara menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, Samuel. Tapi aku lebih memilih kita bercerai daripada harus mengikuti jalan yang asing itu. Pernyataan Clara seolah memukul Samuel dengan keras. Selama ini, ia berharap bahwa Clara bisa menerima perubahannya, tetapi kenyataan jauh lebih pahit. Clara merasa bahwa dirinya akan kehilangan lebih dari sekadar suaminya. Ia akan kehilangan semua yang ia kenal, semuanya yang telah mereka bangun bersama. Keputusan Clara untuk memilih perceraian membuat Samuel merasa bingung. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk mengikuti panggilan hatinya? Malam itu, Samuel merasa sangat kesepian. Meski berada di dalam rumah yang sama, ia merasa terasing. Setiap kata yang keluar dari Clara semakin terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Clara memilih untuk tidur di kamar lain malam itu. Samuel tak bisa tidur, pikirannya terus terombang-ambing. Di satu sisi, ia ingin mengikuti keyakinannya dan menjadi mualaf. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut kehilangan Clara, satu-satunya orang yang begitu ia cintai. Setiap hari setelah itu,
perasaan konflik batin semakin terasa. Samuel merasa cemas, berdebar-debar, tetapi juga lega. Lega karena ia tahu bahwa jalan yang ia pilih, meskipun penuh dengan kesulitan, adalah keputusan yang harus ia ambil untuk mencapai kedamaian. Meskipun hatinya berat, ia semakin yakin bahwa Islam adalah jawaban yang selama ini ia cari. Sementara itu, Clara semakin merasa terpuruk. Ia tidak bisa menerima bahwa Samuel, suami yang selama ini ia banggakan, akan berpindah agama. Clara merasakan kehampaan yang mendalam, dan meskipun ia mencintai Samuel, hatinya mulai semakin menutup. Keputusannya untuk berpisah jika Samuel tetap memilih Islam semakin kuat. Ia merasa tak bisa hidup dalam bayang-bayang keputusan besar suaminya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Clara akhirnya membuat keputusan yang tak bisa diubah. Samuel, aku sudah memikirkannya baik-baik. Jika kamu memilih untuk berpindah agama dan meninggalkan kita semua, aku tidak bisa tinggal di sini lagi, ujar Clara dengan suara bergetar. Samuel hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengakhiri babak penting dalam hidup mereka berdua. Namun, ia juga tahu bahwa ia tak bisa lagi mengabaikan panggilan hatinya. Clara, aku mencintaimu, tapi aku harus mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan padaku, jawab Samuel dengan suara penuh penyesalan, namun juga penuh keyakinan. Dengan perasaan yang hancur, Clara mengemas beberapa barangnya dan pergi dari rumah itu. Samuel merasa seperti kehilangan seluruh dunianya dalam sekejap. Namun, meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa ia tidak bisa berbalik. Ia memilih untuk melanjutkan jalan yang baru, meskipun ia harus menghadapinya sendirian. Pada malam itu, Samuel kembali ke masjid, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun kehilangan Clara adalah sebuah luka besar, ia merasa bahwa inilah langkah yang harus diambil. Dalam doanya, ia memohon agar diberikan kekuatan untuk menjalani perjalanan baru ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian dan rintangan. Setelah berhari-hari bergumul dengan perasaan yang semakin kuat, Samuel akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Meski hatinya masih teriris karena perpisahan dengan Clara, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal panggilan hatinya untuk masuk Islam. Di masjid, ia bertemu dengan seorang ustaz yang bijaksana, yang dengan sabar menjelaskan lebih dalam tentang ajaran Islam, memberikan pemahaman yang ia butuhkan untuk membuat keputusan akhir. Hari itu, di masjid yang sunyi, Samuel duduk berdoa. Dalam doanya, ia memohon kekuatan untuk menjalani keputusan yang ia yakini adalah yang terbaik untuk hidupnya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Ada banyak yang harus ditinggalkan, termasuk kehidupannya yang nyaman sebagai pendeta. Namun, ia merasa bahwa kedamaian yang ia rasakan dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih nyata daripada apa yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika Samuel keluar dari masjid, ia merasa sebuah ketenangan yang mendalam. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menjadi mu'alaf adalah awal dari perjalanan panjang yang akan penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Keputusan Samuel untuk menjadi mu'alaf ternyata memicu reaksi keras dari banyak orang, terutama dari mereka yang pernah dekat dengannya di gereja. Berita tentang keputusan besar Samuel tersebar dengan cepat di kota kecil mereka, dan banyak orang merasa terguncang. Teman-teman sesama pendeta menganggapnya sebagai pengkhianat, dan para jemaat yang dulu mengaguminya kini mengutuk keputusan tersebut. Pernyataan para pendeta lain yang kecewa dan menyalahkan Samuel untuk meninggalkan iman mereka begitu menyakitkan. Beberapa orang yang pernah dekat dengan Samuel bahkan berhenti berbicara dengannya, menganggapnya telah keluar dari jalan yang benar. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pendeta yang mereka cintai dan hormati bisa membuat keputusan untuk berpindah agama begitu drastis. Namun, di balik semua kecaman dan penolakan itu, ada sebuah suara yang sangat kuat dalam hati Samuel. Suara yang membisikkan bahwa ia tidak salah. Keputusannya adalah tentang mengikuti hati nurani dan menemukan kedamaian sejati. Keteguhan hatinya semakin kuat, meskipun rintangan dan penghakiman terus datang. Dalam perjalanan batin yang berat, ini Samuel bertemu dengan Aisyah, seorang wanita muda yang sederhana dan baik hati.
Aisyah adalah seorang janda miskin yang telah lama menjadi teman dan pendukung Samuel. Ia mengenal Aisyah sejak Samuel mulai terlibat dalam komunitas Islam di kota kecil itu. Aisyah, dengan segala kesederhanaannya, selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Di saat Samuel merasa paling terpuruk, Aisyah adalah satu-satunya orang yang tidak menghakimi, tidak meragukan keputusannya. Dia menerima Samuel dengan tulus, memberikan kenyamanan yang sangat ia butuhkan di tengah ketegangan dan kehilangan. Seiring berjalannya waktu, perasaan mereka satu sama lain semakin berkembang. Samuel merasa bahwa Aisyah adalah sosok yang akan menemaninya dalam perjalanan hidup yang baru ini. Ketika Samuel memutuskan untuk melamar Aisyah, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang memulai babak baru dalam hidupnya. Aisyah adalah wanita yang sederhana, tetapi hatinya besar. Mereka berdua saling melengkapi dan memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Samuel setelah melalui banyak cobaan. Klimaks cerita ini mencapai titik tertinggi ketika Samuel membuat keputusan besar untuk menikahi Aisyah. Meski keputusan ini tidak diterima oleh banyak orang, terutama oleh teman-teman lamanya di gereja, Samuel merasa yakin bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar. Ia melangkah ke dalam kehidupan yang baru, bukan hanya sebagai seorang mu'alaf, tetapi juga sebagai seorang suami yang akan membangun keluarga dengan Aisyah. Ketika Samuel menikahi Aisyah, suasana pernikahan itu penuh dengan kebahagiaan, meskipun beberapa orang masih meragukan keputusan mereka. Bagi Samuel, pernikahan ini adalah simbol dari perjalanan spiritual yang ia tempuh. Sebuah perjalanan yang penuh dengan perubahan dan penemuan diri. Dalam pernikahan ini, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, dan ia tahu bahwa Aisyah adalah orang yang tepat untuk menemani hidupnya ke depan. Keputusan untuk menikahi Aisyah adalah klimaks dari perjalanan panjang yang penuh konflik dalam hidup Samuel. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik ini. Samuel kini merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati, tidak hanya dalam agama yang baru, tetapi juga dalam hubungan yang baru dengan Aisyah. Beberapa tahun kemudian, Samuel dan Aisyah hidup bahagia bersama. Mereka telah membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan kebahagiaan. Samuel tidak hanya merasa damai dengan dirinya sendiri, tetapi juga merasa bangga bisa membantu orang lain menemukan kedamaian yang sama. Aisyah, dengan cinta dan dukungannya, tetap menjadi pasangan yang sempurna untuk Samuel, menemani setiap langkahnya. Meskipun banyak yang masih mengingat masa lalunya sebagai pendeta, Samuel kini tidak lagi merasa terikat pada penghakiman atau penolakan. Ia tahu bahwa setiap perjalanan hidup membawa pelajaran berharga, dan yang terpenting adalah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hati. Samuel telah menemukan apa yang ia cari selama ini. Kedamaian dalam hidup, cinta dalam pernikahan, dan pengertian yang mendalam tentang kehidupan spiritual yang sejati. Dengan senyum di wajahnya, Samuel memandang masa depan dengan penuh harapan, tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar untuk dirinya. Meskipun penuh tantangan, kehidupan barunya bersama Aisyah adalah bukti bahwa perubahan, meskipun sulit, dapat membawa kebahagiaan yang lebih besar dan lebih bermakna. Setelah menikahi Aisyah, kehidupan Samuel perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Walaupun banyak yang masih meragukan keputusan besar yang telah ia ambil, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Aisyah, dengan segala kesederhanaannya, menjadi sumber kekuatan bagi Samuel. Ia tidak hanya menjadi pendamping hidup yang penuh kasih, tetapi juga seseorang yang memahami perjalanan spiritual Samuel. Mereka memulai kehidupan baru bersama di sebuah rumah kecil yang sederhana. Aisyah, meski berasal dari keluarga miskin, selalu membawa kebahagiaan dalam setiap langkah mereka. Samuel merasa bahwa dirinya kini lebih hidup, lebih penuh dengan tujuan, dan lebih percaya diri dengan pilihan-pilihannya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan tenang, siap menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Namun, meskipun kedamaian ini terasa lebih nyata, bayang-bayang masa lalu masih mengintai. Beberapa teman lama di gereja tidak bisa menerima keputusan Samuel.
Mereka tetap menilai Samuel sebagai seorang yang telah meninggalkan iman mereka, bahkan menyebutnya pengkhianat. Meskipun tidak lagi mempengaruhi kehidupannya, penolakan itu tetap meninggalkan luka di hati Samuel. Namun, ia menyadari bahwa hidupnya kini ada pada tempat yang benar, bersama Aisyah dan dalam agama yang ia pilih. Meskipun ia telah melangkah maju, Samuel masih harus menghadapi beberapa dampak dari keputusan besar yang ia ambil. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang pernikahannya dengan Aisyah mulai menyebar, dan banyak orang mulai meragukan ketulusannya. Mereka berpendapat bahwa Samuel menikahi Aisyah karena ia merasa kesepian, atau karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang telah mengkritiknya. Tantangan terbesar datang dari teman-teman lamanya di gereja yang, meskipun mereka tidak secara langsung menyerangnya, seringkali memperlakukan Samuel dengan penuh kebisuan dan ketidaknyamanan. Mereka mulai menjauhinya, bahkan tidak lagi mengundangnya untuk acara-acara gereja. Hal ini sangat menyakitkan bagi Samuel, karena ia sangat menghargai masa lalunya. Tetapi dia tahu bahwa jika ia tetap terperangkap dalam penyesalan atau rasa bersalah, ia tidak akan bisa maju. Dengan dukungan Aisyah, Samuel belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Ia memutuskan untuk tidak lagi melawan opini orang lain dan lebih fokus pada kebahagiaan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri. Meski ada luka yang harus ia sembuhkan, ia bertekad untuk menjalani hidup baru ini dengan penuh kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, Samuel semakin menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia mulai aktif terlibat dalam komunitas Muslim di kota mereka. Ia menjadi salah satu pembicara di masjid, membagikan pengalamannya sebagai seseorang yang dulunya seorang pendeta, dan kini telah menemukan kedamaian dalam Islam. Pesan yang ia sampaikan sangat menginspirasi banyak orang, bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menemukan keyakinan yang mudah, tetapi tentang mencari kedamaian dalam hati. Meski masih ada yang meragukan, banyak orang mulai melihat Samuel dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya seorang mu'alaf yang berpindah agama, tetapi seorang individu yang penuh dengan keberanian untuk mengikuti apa yang diyakininya. Ia membuktikan bahwa kadang-kadang, untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus berani mengambil keputusan besar yang bisa mengubah segalanya. Bulan-bulan berlalu, dan meskipun kehidupan mereka semakin damai, Samuel tak bisa sepenuhnya melupakan luka lama. Hubungannya dengan Clara tetap terputus, dan meskipun ia sering memikirkan perpisahan itu, ia menyadari bahwa itu adalah bagian dari perjalanan yang harus ia lalui. Pada suatu hari, Clara menghubunginya lewat telepon. Awalnya, Samuel merasa cemas. Namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang. Clara, dengan wajah yang lebih tenang dan dewasa, mengungkapkan rasa penyesalannya karena tidak bisa menerima perubahan besar yang terjadi pada Samuel. Samuel, aku tahu aku telah membuat keputusan yang sangat sulit, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menerima jalan yang kamu pilih. Tapi, aku melihat sekarang bahwa kamu menemukan kedamaian dalam pilihanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak membenci keputusanmu. Aku hanya merasa kehilangan. Samuel mengangguk, merasakan perasaan campur aduk. Clara, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga merasa kehilangan. Tetapi, kita berdua telah menemukan jalan kita masing-masing. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita. Ada kedamaian yang akhirnya muncul dari perpisahan itu. Samuel merasa sebuah beban terangkat dari hatinya. Waktu berlalu dengan cepat. Samuel dan Aisyah kini telah menemukan ritme kehidupan yang damai di kota kecil mereka. Samuel, yang dulu dikenal sebagai seorang pendeta, kini dikenal sebagai seorang ustadz yang berbicara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Meskipun tidak mudah bagi banyak orang untuk menerima perubahan dalam dirinya, Samuel merasa bahwa hidupnya kini lebih penuh makna. Ia menemukan bahwa tidak ada yang lebih penting selain mengikuti hati nurani, meski jalan itu penuh dengan tantangan. Samuel sering bercerita tentang perjalanan hidupnya kepada mereka yang datang mencari pencerahan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang pendeta atau sebagai seseorang yang telah meninggalkan iman lamanya. Ia adalah seorang individu yang menemukan kedamaian dan tujuan dalam hidupnya.
sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar posisi atau status. Bagi Samuel, kedamaian itu adalah segalanya. Dan ia ingin berbagi kedamaian itu dengan orang lain, Aisyah, yang selalu menjadi pendamping setia dalam setiap langkahnya, terus memberikan semangat dan dukungan. Dengan penuh kasih, Aisyah mendampingi Samuel dalam setiap dakwah yang ia lakukan. Mereka kini memiliki 2 anak yang menjadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Samuel sering tersenyum saat melihat anak-anaknya bermain di halaman rumah. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun banyak yang masih mengingat masa lalu Samuel sebagai pendeta yang berpindah agama, Samuel tahu bahwa hidupnya kini lebih berarti daripada sekadar pendapat orang lain. Ia telah menemukan kedamaian dalam perjalanan spiritualnya, dan itu adalah anugerah terbesar yang bisa ia terima. Setiap hari, ia bersyukur atas kehidupan baru yang ia jalani bersama Aisyah dan anak-anak mereka. Samuel mengunjungi masjid setiap hari bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban, tetapi juga untuk merasakan kedamaian yang ia temukan di sana. Ia sering berbicara dengan jamaah, mengingatkan mereka akan pentingnya kesabaran dan pengampunan, serta bagaimana setiap keputusan dalam hidup kita akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan yang lebih besar. Tidak jarang, orang-orang yang datang kepadanya mengaku bahwa mereka merasa terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Bagi Samuel, itu adalah hadiah yang tak ternilai. Suatu sore, saat duduk bersama Aisyah di teras rumah mereka, Samuel merenung tentang perjalanannya. "Aisyah," katanya dengan suara lembut, "aku selalu berpikir tentang bagaimana aku bisa menemukan kedamaian ini setelah semua yang terjadi. Terkadang, aku merasa seolah-olah hidupku adalah sebuah perjalanan yang panjang dan penuh cobaan. Tapi, kini aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil, meskipun sulit, membawaku ke tempat yang tepat." Aisyah tersenyum dan memegang tangan Samuel. "Kita selalu bersama, Samuel. Kamu tidak pernah sendirian. Semua yang kita lalui membuat kita lebih kuat. Dan aku bangga bisa berjalan bersamamu." Samuel mengangguk, matanya berbinar. "Aku juga bangga padamu, Aisyah. Kamu telah menjadi pendamping terbaik yang bisa aku harapkan." Mereka saling memandang, dan untuk sejenak semua terasa tenang. Kehidupan mereka kini penuh dengan harapan. Harapan yang dulu tidak pernah mereka bayangkan bisa tercapai. Mereka telah berhasil melewati banyak rintangan, dan kini hidup mereka lebih lengkap dan bermakna. Dengan waktu yang terus berjalan, Samuel dan Aisyah semakin menapaki jalan yang penuh berkah. Mereka mulai membantu orang-orang yang mencari petunjuk dalam hidup mereka, memberikan seminar-seminar kecil tentang menemukan kedamaian dan makna hidup. Setiap kali mereka berbicara dengan orang lain, Samuel merasa semakin yakin bahwa pilihan hidupnya adalah pilihan yang tepat. Ia tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Meskipun perjalanan hidup Samuel tidak mudah, ia kini bisa tersenyum dengan kebahagiaan yang sejati. Kehidupan barunya bersama Aisyah dan anak-anak mereka adalah bukti bahwa perubahan, meskipun seringkali penuh dengan ketakutan dan keraguan, dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih penuh harapan dan kedamaian. Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan masih ada, Samuel merasa bahwa hidupnya kini lebih terarah. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu atau penyesalan. Ia telah menemukan tempatnya, tempat di mana ia merasa damai dan penuh dengan kasih, sayang. Bersama Aisyah, ia menjalani kehidupan yang penuh syukur, mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya kepada orang-orang di sekitarnya. Saat matahari terbenam di balik gunung kecil yang tampak di kejauhan, Samuel duduk di teras rumah. Mereka dengan Aisyah di sisinya. "Aku rasa kita telah sampai di tempat yang seharusnya, Aisyah," ujar Samuel dengan suara lembut. "Kehidupan kita bukanlah tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi tentang apa yang kita temukan." Aisyah memandang suaminya dengan penuh cinta. "Kita sudah menemukan semuanya, Samuel." Mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh makna, menyadari bahwa perjalanan hidup mereka kini lebih bermakna daripada yang pernah mereka bayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis.
Semoga kisah perjalanan Samuel ini memberikan inspirasi dan pemahaman tentang arti sejati kedamaian, perubahan, dan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan hidup. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar di kolom di bawah, tempat kita untuk diskusi lebih lanjut dan berbagi pemikiran.